Baik ibu-ibu majelis taklim Masjid Muhajirin Sungai Kilang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat sehat. Karena iman kita alhamdulillah bisa hadir ke masjid guna mengikuti majelis ilmu. Karena sehat kita bisa duduk bersama, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai. Kalaulah seandainya dua nikmat iko dak ada pada diri kita Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak akan ada di dalam masjid iko ini. Karena ada kawan kita sehat, tapi Allah tidak izinkan untuk hadir karena hidayah belum masuk mungkin. Kemudian ada kawan kita pengen ikut pengajian, pengen ikut wirid majelis taklim, tapi sayangnya Allah tidak berikan kesehatan. Kita kedua-dua lah ya doh. Hidayah, kesempatan Allah beri. Kemudian badan sehat, tak ada yang kurang. Alhamdulillah. Walaupun sakit-sakit sengenek pinggangnya dak mak, tapi lain masih talok pai pengajian majelis taklim. Patut kita syukuri. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi kita yang mulia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa yang mengucapkan selawat kepada Nabi wahidatan, satu kali, sallallahu asra amsalihha, maka Allah akan membalasnya dengan 10 sekali selawat. Maka berselawat salah satu amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Ringan amalannya tapi pahalanya besar. Bahkan orang-orang pada hari kini membuat lagu dari selawat, supaya kita gemarnya berselawat. Karena kebanyakan kita hari kini lebih suka menghafal lagu daripada menghafal Al-Quran. Makanya dibuat lagu supaya banyak hafal selawat. Macam-macam selawat jenisnya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita di bulan yang lalu kita membahas tentang letakkan nama. Tentang amalan yang dibalasi dengan rumah di surga, istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lai bakarajuan mak. Lai alhamdulillah. Lai takana ya kan? Yang pertama membaca doa kalau pai ka pasar. Baca doa masuk pasar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat istana cik di surga. Murahnya kan? Kemudian menjaga solat rawatib 12 rakaat sehari semalam. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 12 rakaat. Kalau kita kerjakan 12 rakaat yang sunnah rawatib, maka dapat satu istana di surga. Punya awak.
langsung dibikinkan atas nama awak. Pakai sertifikat tu mak. Ada sertifikatnya kali. Kita di rumah kok punya rumah belum tentu ada sertifikat. Tapi di surga itulah milik kita sendiri. Selanjutnya amalan yang waktu itu adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. 11 kali. Ya. Di man qara'a qul huwallahu ahad dan seterusnya asra marratain. Siapa yang membaca qul huwallah sampai selesai sebanyak asra marratain, sebanyak 11 kali, banallahu lahu mislahu baitin fil jannah, maka Allah pasti akan bikinkan untuknya satu istana di surga. Itu amal-amal, kita review ke belakang sedikit. Itu kaji kita yang di bulan lalu. Selanjutnya ada amalan cek lain yang dibalasi dengan rumah atau istana di surga. Membangun masjid. Oh ya santiang amat boleh takana dengan kajian. Biasanya di tempat-tempat lain mak kalau ambo berceramah itu sebulan yang lalu tak takana aja lah ya. Tapi alhamdulillah di Siko lain masih takana. Berarti masih menyimpan tu mak bangun masjid. Maka kalau ada pengurus masjid kita ingin mempergadang masjid, itu termasuk membangun masjid. Karena di dalam riwayat yang lain, walaupun hanya membangun masjid sebesar sarang burung, baralah kagadangnya sarang burung ya, segadang tenju mungkin ya. Walaupun kita butuh menyumbangkan cuma satu kereke, mungkin barangkali itu yang kita mampu, ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan ganti dengan istana di surga. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu amalan. Sekarang kita membahas perkara itu termasuk penting, karena percuma nanti kita beramal nanti habis amal. Jadi perkara yang akan kita bahas hari ini adalah perkara-perkara yang menghapuskan amal. Penting sekali. Yaitu istana lah dibuat di surga. Tapi bisakah Allah runtuhkan balik? Bisakah Allah habiskan? Bisa. Dipindah namakan oleh Allah kan bisa saja. Maka perkara-perkara yang menghabiskan amal itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau seandainya ibu-ibu sekalian pernah atau sedang melakukan perkara-perkara ini, maka harus dan wajib kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan semua amal yang kita kerjakan. Penting sekali. Bekojan kita lalita de pengajian, ala lita membaca Quran, ala panek sembahyang 5 kali sehari semalam, ala panek bersedekah dan seterusnya, puasa, haji, bahkan itu semua bisa habis kalau perkara-perkara nanti yang akan kita sampaikan masih kita kerjakan. Itu kaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kalau ada yang melakukannya, mulai kita meninggalkannya, supaya seluruh amal yang kita kerjakan di dunia kok betul-betul menjadi bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Karena kita tidak butuh lagi sawah besok mah. Kita tidak butuh ladang sawit, kita tidak butuh piti banyak. Yang kita butuhkan apa? Amal. Sementara amal yang lah kita tumpuk, kita perbuat banyak-banyak, ternyata habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haba'an mansura, kata Allah, bagaikan debu yang berterbangan. Habis. Amalnya banyak tapi habis. Apa penyebabnya? Yang pertama yang menghabiskan amal itu adalah perbuatan syirik. Itu yang pertama. Perbuatan syirik, kesyirikan. Maka perkara kesyirikan kok ibu-ibu sekalian, banyak orang yang tak mengetahui
dan banyak orang yang menganggap bahwa perkara ini adalah bukan perkara dosa. Banyak mak. Kalau mencilok, tu yo dosa. Jelas kan? Karena memang dosa. Tapi kalau berbuat syirik, itu banyak orang yang melakukannya tapi nya merasa tidak sedang berbuat dosa. Itu bahayanya syirik tu. Makanya kata para ulama, kesyirikan itu adalah seperti semut hitam di batu yang hitam, di tempat yang kelam, tak nampak, tak kelihatan, tapi nya ada. Itu kesyirikan. Mana dalilnya bahwa syirik itu menghabiskan amal? Yaitu surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah, kalau seandainya manusia mereka melakukan kesyirikan, maka habislah semua amal yang mereka kerjakan. Itu dalilnya salah satu. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka mengerjakan kesyirikan, maka habislah semua amal yang mereka kerjakan. Semuanya mak. Bahayanya kesyirikan kok. Dan sebenarnya ibu-ibu sekalian, banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang bahayanya kesyirikan. Dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116 Allah mengatakan, ini sama ayatnya, ayat 48 dan ayat 116 itu ayatnya sama. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Bedanya cuma di ujungnya. Walau kata Allah, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik dosa yang tidak diampuni mak. Allah mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi berarti kalau berbuat dosa lain mulia ustaz. Berbuat dosa lain tak ya mulia dah. Cuman dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Wa may yusyrik billahi faqad istara isman azima. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia sudah mengerjakan dosa yang paling azim, yang paling besar. Dosa. Jadi kalau ada orang bertanya apa dosa yang paling kadang, yaitu dosa syirik. Nomor 1 tu dosa, induknya segala dosa. Maka selain daripada syirik ini menghabiskan amal, menghapuskan semua amal, dosa syirik ini juga dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar. Wa may yusyrik billahi faqad dalla dalalan mubina. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia sungguh sudah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Alah sasek jauh pula lah. Orang sasek dakek bisa balik dia. Tapi kalau syirik itu sesatnya jauh, sangat jauh kata Allah. Banyak ayatnya dalam surah Al-Bayyinah Allah juga mengatakan, kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya ahli kitab, orang kafir, orang yang berbuat syirik, mereka tempatnya di neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Makhluk paling buruk, lebih buruk daripada binatang berarti mak. Karena seburuk-buruknya makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka ama-ama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita masih ada melakukan kesyirikan, maka mulai hari ini, mulai detik ini, kita tinggalkan seluruh kesyirikan itu, karena dosanya sangat luar biasa. Sudahlah menghabiskan amal, tidak diampuni, dosanya besar. Kita dianggap sebagai makhluk yang paling buruk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kini pertanyaannya, apa itu syirik Ustaz? Nah kan itu lah mak. Oh iya, nyo lambe-lambe mak. Kalau capek-capek kuat, lambe-lambe. Jadi apa itu syirik Ustaz? Syirik itu secara supaya mudah kita memahaminya adalah menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, menyembah selain daripada Allah. Itu syirik. Jadi orang zaman jahiliyah dulu mak, yang nyo sembahnya tuh nyo kenal dengan Allah, tahunya Allah. Bahkan orang-orang jahiliyah di zaman Nabi dulu sebelum menjadi Nabi, diutus menjadi Nabi, itu bersumpahnya pakai nama Allah. Wallahi, bersumpahnya dengan nama Allah. Tapi di keliling Ka'bah itu mereka menyembah selain daripada Allah. Apa yang sembahnya? Patung. Makanya mereka beri nama patung-patung yang mereka sembah, yaitu Lata, Uzza, Manaf, Hubal dan seterusnya. Sembah. Di menyembah selain pada Allah. Lain ada pengarajuan itu mak? Lain tak ada. Alhamdulillah. Kalau menyembah selain Allah lain tak ada. Cuman kalau pakai jimat mak, jimat, pakai apa namanya itu ya? Ayo model-model itulah. Ada. Alhamdulillah. Nah, kalau memakai jimat itu sama dengan berbuat syirik mak. Ada anak ketek, kemudian asomean bawang di siko, bakonyo gadua dek jin beko, supaya selamat. Memang talok dek bawang tu. Maka walaupun yang kita tempelkan itu Al-Quran, kan ada tuh kalung atau di pinggang anak-anak bayi ketek, itu isinya Quran loh Ustaz kecil. Walaupun isinya Quran, itu tetap namanya jimat. Dan kalau kita meyakini bahwa dengan itu kita bisa selamat, dengan itu anak kita bisa selamat, itu adalah perbuatan syirik. Habis amal kita deknya. Kalau kita yakin bahwa itu yang melindungi anak siapa yang bisa melindungi mak? Allah. Aku tak kita minta saja kepada Allah. Dan itu adalah perkara yang dilarang. Ustaz, tapi yo kadang-kadang Ustaz, iya tak mak? Kadang-kadang yo setelah salami yo anak muridnya gitu. Giko mak, samalah kayak rezeki kita. Kita mencari rezeki dengan cara yang halal, diagi apa tak mak? Diagi ya. Dengan cara yang haram, diagi loh. Makin capek malahan kadang-kadang gitu. Suruh nyari berondol bisa dapat rezeki mak. Panen sawit kawan dapat rezeki. Tapi apa bedanya? Yang satu diridhoi dan boleh kita mengerjakannya bahkan dapat pahala, yang satu lagi dimurkai Allah, dilarang, bermaksiat kita namanya. Maka perkara yang seperti itu sama. Orang berubek dengan cara yang salah. Contoh pai ke dukun sehat, kadang-kadang ada sehat. Kadang-kadang enggak ya sih, banyak aja yang enggak gitu. Iya, baik ke dokter. Sehat loh. Kan sama-sama dapat sehat nama. Sama kayak mencari rezeki tadi. Pai panen sawit awak, pai memotong pagi dibangki hari Minggu dapat piti. Pai amak hari Minggu saya bangki kota kawan dapat loh piti. Bedanya adalah yang ciek kita mencilok berdosa, yang ciek kita dapat pahala. Padahal sama-sama dapat rezeki. Rezeki dapatnya, piti dapatnya. Cuman bedanya yang satu dimurkai Allah, yang satu diridhoi Allah. Sama kayak kita pai berubek kok. Yang ciek kita ke dukun sehat, yang ciek pai kita ke dokter sehat loh. Maka kita pilih yang mana? Yang diridhoi Allah atau yang dimurkai Allah? Itulah gunanya akal Allah berikan untuk supaya kita mengetahui mana yang betul jalan yang harus kita tempuh. Tinggal pilih aja sebenarnya kita di dunia agama, yang diridhoi atau yang dimurkai. Maka
Kalau kita bahas segala bentuk kesyirikan kok mak, banyak sekali perkara-perkara kesyirikan yang secara tidak sadar kita mengerjakannya. Kalau orang zaman jahiliyah dulu memang terang-terangannya nyembah selain Allah. Dibuatnya patung, didatangi muka rumahnya, hanya itu yang sembah. Bukan tak kenal Allah mak, kenalnya dengan Allah. Tapi kecilnya iko patung ko orang soleh. Dulunya orang soleh dakek dengan Allah. Pasti kalau kita meminta kainnya, Allah kan dakek giko. Dia orang soleh kok. Pasti doa kita langsung dikabulkan. Hanya itu saya mak. Itulah asal muasal kenapa orang itu menyembah patung. Jadi patung itu dibuat adalah orang-orang soleh. Orang taat dulunya beribadah, tapi nyala meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia dibuatlah patungnya. Itu kisahnya tuh. Sama kayak hari ini mak, ada kuburan orang soleh. Dulunya siap bana, rajin ke masjid, sembayangnya, ilmunya banyak, janggunya panjang. Contoh macam itulah. Meninggalnya, kemudian kuburannya kok dipagai elok-elok, diberasihan, dibuat atok dan seterusnya. Orang-orang meminta ke situ. Keceknya kan kita kan minta ke Allahnya, tapi melalui itu sama menyembah kuburan namanya teman. Itu syirik namanya. Gitu. Maka sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya kita tinggal dan pakai logika awak. Tak kesampai dek logika awak gitu. Karena logika dengan kebenaran itu tidak bisa. Kalau agama ini adalah perkara dalil, tidak perkara logika gitu. Kan lain tidak ada masalah, bukan ada masalah karena Allah yang melarangnya gitu. Maka kalau kita bahas kesyirikan ini banyak sekali. Caranya bisa aja kita jatuh kepada kesyirikan mak. Bisa. Yang menyembuhkan kita yakini bahwa itu yang menyembuhkan adalah ada ubek dah. Dokternya potong mati lah dokter. Bahkan dokter yang paling banyak mati dah. Itulah berarti dokter tak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kita tetap yakin bahwa bukan karena ubek yang menyembuhkan. Karena kalau kita yakin dengan ubek yang menyehatkan badan awak, itu siriknya namanya mak. Itu aluye kalau sirik kau tak ketahuan dah gitu. Jadi mak bali ubek, pai berubek ke rumah sakit, dia ubek 5 lapis ada dokter. Semenjak makan ubek itu yo hilang sakit pinggang kamu. Itu syirik tuh mak. Secara tidak sadar. Walaupun memang karena itu tanpa sepengetahuan nama, maka insya Allah mudah-mudahan dosanya tidak sampai kepada dosa syirik akbar, syirik besar. Mantap tuh mak. Berarti lain minta ke Allah. Nyo yang tak mulia tu yakin 100% kalau tak makan ubek kau takkan sehat. Tu yang tak bisa. Tu lain mantap tu. Yang tak mulia tu amak yakin 100% kalau tak ada ubek kau takkan sehat dan takkan hidup dan sampai gini le doh. Kan ada orang macam tu mak. Kalau tak ada ubek kau ya takkan hidup dan sampai gini. Banyak orang tak makan ubek tapi sehat dia sampai gini ya gitu. Makanya yang menghidupkan kita, yang menyehatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dulu mak kalau nyo sakit, siapa yang terkena yang pertama? Dak ubek dah. Solatnya 2 rakaat dulu, Allah yang pertama. Setelah itu baru ikhtiar namanya. Pai baru ubek. Ikhtiar tu wajib. Pai baru ubek tu kalau kita sakit. Jangan beko mentang-mentang lah mendengar ceramah daripada syirik beko. Tiba sakit, biarlah mati salah siko kan. Bisa macam itu nama. Ya, kita ikhtiar namanya, usaha. Berusaha untuk supaya kita sehat harus, tapi kita sehat bukan karena usaha kita. Sehat itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perkara syirik. Maka teruslah belajar. Tanya kalau kita tak tahu rasa-rasanya kok agak aneh rasanya kok. Kan ada tu aneh-aneh lah rasanya.
Kalau aneh tinggalkan saya dulu mak. Karena bedanya tabib dengan dukun itu kadang-kadang tipis lah bedanya. Memang kalau dukun itu ada Ibnu Qayyim menulis perbedaan dukun dengan tabib, di antaranya adalah kalau dukun itu meminta syarat yang aneh-aneh biasanya. Ambo pernah dulu ada ete-ete sedang di tengah sawah kan, berputar-putar yang di sawah tu. Ambo tanya, "Tek, sedang manga?" Kece ete tu mencari tungau nanti pijak di kobaunya dalam bondel. Untuk apa? Untuk ubek. Mereka bisa mak mencari tungau nanti pijak di kobau di dalam bondel. Anta cari angau, anta tungau lah kan, kurang-kurang terdengar loh kan. Kau aja angau ya mak. Jadi syarat itu yang agak aneh-aneh itu biasanya tuh dukun tuh. Jadi kalau ada syaratnya kok aneh-aneh lah pokoknya, tidak masuk di akal saja gitu. Itu dukun tuh. Kemudian mantranya tidak maunya menjelaskan dah. Coba di jalan mantra baca lihat, tidak maunya mak. Itu dukun tuh. Tapi kalau tabib kan kita boleh berobat dengan ayat Al-Quran dengan dibacakan, namanya ruqyah. Bacakan surah Al-Fatihah ke ayat putih, kemudian diminum atau dimandikan, itu boleh. Tapi syaratnya mesti harus jaleh bacaannya, terdengar oleh orang lain. Jangan berbisik-bisik. Itu dah. Kalau nak berbisik-bisik dah. Tak namanya menjalehannya itu dah, itu dukun tuh. Tinggalkan. Gitu mah. Jadi perkara perdukunan kau sebenarnya hampir seluruh kaum muslimin hari kini, dulu dan hari kini terjebak masalah itu. Iya, bahasanya kok kadang-kadang terkicau loh ada kan. Tapi tanya lah mak, karena mantranya kadang-kadang dari Al-Quran lah dehnya gitu. Kau mantra le dari Quran kau tidak gitu. Kalau tidaknya tinggal, kalau kadang dukun kau pertama le auzubillahi minasyaitonir. Tengah-tengah kau mak. Tengah-tengah kau entah apa dibaca dak jale dak gitu. Maka seluruh perkara yang mengarah kepada kesyirikan tinggalkan sadanya. Karena dosanya sangat luar biasa. Sayang bana kita amal lah banyak, tapi habis karena perbuatan kesyirikan nanti. Itu yang pertama. Ada pertanyaan perkara syirikol sebelum kita lanjutkan ke yang nomor 2 mak. Lah ya. Jadi selanjutnya nanti sedang berjalan saja kita belajar. Ustadz, kalau kami pakai penglaris itu syirik atau tidak? Akan bisa ditanya. Pakai penglaris itu kesyirikan. Karena sama dengan memakai jimat. Atau kami pakai pekasia Ustaz. Pakai pekasia supaya laki tak pai-pai, itu syirik ya teman-teman. Iya. Pekasia untuk laki itu ciek saya mak buen yote kopi pagi sedion makannya layani elok-elok, itu pekasia tu. Payahnya ya. Oh iya. Tukar yang baru mak. Iya. Jadi pekasia itu sama kesyirikan namanya itu. Selanjutnya yang kedua yang menghabiskan amal yaitu murtad, keluar dari Islam. Kok jelas. Tapi bisa saja kita terjebak kepada kemurtadan kau mak. Kini hidup kita lagi lancar-lancar saya, alhamdulillah, untuk makan lagi ada. Mana tahu nanti ada tipe godaan kehidupan susah yang kena dimakan tak ada. Tipe orang menawarkan. Karena besok di zaman Dajjal itu keluar, kenapa orang banyak menjadi pengikut Dajjal, murtad dari agama Islam? Faktor makan kok mak. Yang kena dimakan tak ada. Sementara tibalah Dajjal dan pasukannya membawa makanan, minuman, pokoknya apa yang diminta diagianya. Makanya banyak pengikut Dajjal. Itu murtad jadinya kan. Maka orang yang keluar dari Islam itu habis amal-amalnya, berbanding terbalik dengan orang yang masuk Islam.
Kalau orang Kristen masuk Islam, maka dosanya yang habis. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan sebelum masuk Islam tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatannya. Tapi kalau orang Islam keluar dari agama Islam, dosanya tetap dicatat, amalnya yang habis. Terbalik. Maka pesan dari khatib setiap Jumat itu kan ada satu tuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu setiap Jumat wajib dibaca oleh khatib. Tak boleh ada kamu. Makanya kami laki-laki mendengarkan itu taruh pesan. Itu rukun khutbah. Tak boleh ditinggal. Kalau tinggal oleh khatib maka harus diulang sembahyang zuhur balik 4 rakaat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Pentingnya kita hidup beragama Islam sampai mati. Jangan sampai kita murtad keluar dari agama Islam. Karena kalau sempat murtad, sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, sembahyang kita, puasa kita buat masaji, tetap tak akan bisa kita terima nanti di akhirat, karena semua amal itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak kita berbuat amal yang tadi dibangunkan istana di Seruko, tapi kalau lah keluar dari Islam habisnya. Rumah pindah kamu, pindah nama, tergadai gitu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi syirik, yang kedua murtad atau keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga yang menghabiskan amal. Nah, kalau yang ketiga ini yang habis adalah amal yang kita kerjakan saat itu saja, yaitu riya. Namanya riya. Riya itu adalah memamerkan amal, ingin dipuji oleh orang lain. Beramal karena manusia. Amak mengapai datang ke majelis taklim? Sogan ada tipu disopui dia orang. Tu riya namanya teman. Dapat pahala atau tidak? Indah. Tak dapat pahala. Habis pahala. Duduk di masjid habis. Contoh macam tu. Maka yang harus kita lakukan dalam beramal itu adalah luruskan niat. Itu yang pertama, supaya amal kita tu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak habis ya. Nio bersedekah kalau ingin dipuji oleh orang lain, itu namanya riya. Eti 2 juta infak, contoh ada nama yatim. Kalau tak ditulisan tak seketek maraboe kan. Tu riya namanya itu. Tapi di imbau-imbauan infak tu lain mulia. Namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Iko kawan sebelah ko sawit 15 hektar, tapi infak 2.000 ke 2.000 nya. Sementara awak 1 hektar sawitnya kan bisa berinfak 1 juta gitu. Itu tak pakai ya, no? Dilewatan piti 1 juta di muka ya kan. 1 juta ya. Supaya kawanan 15 hektar kau nyumbang lo gak 15 juta gitu. Untuk supaya membangkitkan semangat kawan supaya berlomba-lomba dalam berbuat. Itu boleh. Memang tujuannya untuk itu. Tapi kalau untuk memane-mane nanti kawan sebelah kau nya memamerkan boy infak 1 juta, itu menghabiskan amal gitu. Itu yang tak boleh. Jadi jangan disalahan loh mereka pengurus masjid, ada kawan-kawan yang mengumumkan infak, itu boleh aja dilakukan. Asalkan yang paling penting itu dijaga niat kita. Niatnya memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu riya namanya. Apapun amal yang kita kerjakan bukan karena Allah, itu riya dan tidak akan dibalasi dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan habis amalnya tuh. Tak ada, nanti kita kaget padahal ajak majlis taklim ya Allah. Mana te amal majlis taklim dulu ya Allah? Kata Allah, engkau sudah mendapatkannya dulu di dunia. Maka orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang beramal riya,
Orang pertama kali masuk neraka orang yang dermawan, tapi ingin dikatakan dermawan dulu di dunianya. Kemudian orang yang berjihad di jalan Allah supaya disebut sebagai pejuang, mujahid. Kemudian orang yang berilmu supaya disebut sebagai qori'ah. Orang yang merdu suaranya membaca Quran, ingin dipuji manusia. Di 3 kelompok itulah nanti yang Allah lemparkan pertama kali ke dalam api neraka. Karena kenapa? Ingin dipuji manusia. Ini beramal kok tak perlu lah, ingin dipuji manusia. Maka cara supaya hati kita kok tetap, ketika ada keinginan untuk dipuji kok, maka baca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu, Allah yang mampu. Itu caranya. Kemudian berusaha untuk menyembunyikan amal. Jangan infak yang 2 tahun yang lalu 15.000 itu dikanai oleh. Itu mendatangkan ria nanti, ingin dipuji oleh manusia. Kadang-kadang kan kita model itu loh, Mak. Pai tak kayak kawan kan sengaja mangangong-ngangong kan. Ada apa? Ngantuk. Sembahyang tahajud 80 rakaat malam tadi. Kawan tak ada nanya no gitu. Sengaja awak nak magi tahu yo gitu. Makanya kalau amal tu mak lah sudah kita mengarajuannya lupuan leh. Jadi kan aja leh. Supaya tak muncul ria. Tu caranya. Jadi kalau lah sudah kita sembahyang tahajud, anggap kita malam tadi tak sembahyang tahajud, lupuan. Beko tak dicatat ya malaikat. Tak ada cerita tak dicatat dah gitu. Yang kadikana tu adalah dosa awak. Tu yang kadikana. Tapi kalau pahala jangan dikana-kana. Anggap seluruh yang kita lakukan kebaikan kita lupakan. Yang harus kita ingat kesalahan dan dosa kita. Supaya kita terus berbuat kebaikan. Semangat dari berbuat kebaikan nya. Tapi kalau dikana-kananya kebaikan awak, malih awaknya. Amal yang potong saya ala banyak tuh, mengaja mau beramal kan itu jadi. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jembar hari. Oh. Lama lah ya. Amo mencari jam di belakang. Kira jamnya masih jam 9 dari tadi. Lapane rasanya ceramah hari aja 9-nya baru gitu. Kira jamnya dah lintak kira. Nah istirahat lah. Masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi. Ya kan? Ya, 10 atau 15 menit. Kita lanjut yang menghabiskan amal berikutnya yaitu mengungkit-ungkit amalan sedekah dan menyakiti penerimanya. Mengungkit-ungkit, kok infak kok amal sedekah. Mengungkit-ungkit amal sedekah atau sampai menyakiti penerimanya. Iko Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Janganlah kamu menghabiskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Jadi kalau sedekah kau disabui mak hilang pahala Semakin nacok disabui makin hilang pahala, makin kancang tabangnya gitu. Dan menyakiti perasaan penerimanya. Iko biasa kita amak-amak kau coba cari siapa tu lah sukses gini dah apa. Le tentu dek kau dah. Kalau dah dek den dulu dek den dah kan ada dah. Abi tu pahala kalimat langsung lenyap habis. Makanya jangan pakai den dia lagi kau. Jadi menyakiti hati orang yang kita bantu, yang kita tolong atau menyabut-nyabutnya itu habis pahala. Itu Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Tak boleh. Maka kata Allah, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah atau debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat.
Batunya licin, di atas batu itu ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah atau debunya hilang. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Habis. Seperti ada debu di batu, kemudian disiram di air, maka habis amalnya. Maka jangan menyakiti hati orang yang kita lagi sedekah, menyebut-nyebutnya tidak boleh, karena itu menghabiskan amal kita. Kemudian yang kelima, tadi yang keempat, yang kita ulang dari yang pertama berbuat syirik, yang kedua keluar dari Islam atau murtad, yang ketiga berbuat ria dalam beramal. Ya, karena ada ayatnya tuh, allazina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ria dalam beramal. Itu surah Al-Maun tuh, pendusta agama judulnya nama. Dia ria beramal tuh pendusta agama. Mengungkit-ungkit amalan sedekah dan menyakiti penerimanya. Kemudian yang selanjutnya yang menghabiskan amal yaitu memelihara anjing. Iko ijen salah paham nama. Kalau ada anjing di rumah atau beko kawan tetangga sebelah ada anjing di rumah, oi, pahala ko labi. Ada model itu dah. Beko aja serang emak aku. Jadi memelihara anjing ini boleh pada Ustaz? Boleh. Boleh. Dengan syarat, ada syarat ketentuannya berlaku. Yang pertama tujuannya adalah untuk menjaga tarona, menjaga ladang. Menjaga pokoknya. Itu satu. Tapi kalau dah ada gunanya deh, nah itu baru habis. Maka kata Nabi SAW, siapa yang memelihara anjing tak ada gunanya, hanya sekedar untuk memelihara saja, maka pahalanya hilang 2 kirat satu harinya. Habis pahalanya 2 kirat satu hari. Bara sekirat tu 1 gunung Uhud. 1 gunung. Segunung hilang pahala sehari mak. Sehari segunung. Pahala saya dah cikuku sehari. Segunung lah hilang. Berburu. Kemudian letakkan anjing tu di belakang rumah. Untuk berburu boleh. Boleh untuk berburu. Letaknya tak boleh di muka rumah. Letak di belakang rumah. Karena kalau di depan rumah itu malaikat tak mau masuk kalau ada anjing di depan rumah. Kamu kalau mau bahas masalah anjing kok kadang-kadang jadi plesetan lo gitu. Ada jemaah nanya, kalau mau deko pelihara anjing lo masuk le Ustaz. Batu. Kan malaikat tak mau masuk ada. Malaikat apa tuh? Malaikat maut. Tak mati-mati ada aja. Kan. Malaikat maut tak ada ambil dah, tak tahu ada anjing tu dah. Ada anjing tak ada anjing kok tiba masuk gitu. Jangan salah paham lah mak. Yang tak masuk itu adalah malaikat rahmah. Malaikat yang membawa rahmat. Itu yang tak mau masuk. Tapi kalau malaikat maut, makin capek masuk kalau ada anjing tu mak. Jangan salah arti lo kau gitu. Kau pada mau ambil anjing ke rumah kan? Apa dia kau ambil anjing ke rumah? Nak jadi tiba malaikat maut, tak ada lah ambil itu. Jadi itu, maka kalau ada kita melihara anjing tak ada gunanya dah mak, atau memelihara anjing kabean di belakang rumah. Tapi sebaiknya kalau memang tak ada gunanya, tak usah lah meliharanya. Ya, tak usah. Karena amal kita lah sengenek mak tak. Kadang cikuku seharinya habis segunung, 2 gunung lah seharinya gitu. Menghabiskan amal kalau namanya. Selanjutnya yang menghabiskan amal berikutnya yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka pada orang tua kok menghabiskan amal habis seluruh. Karena sebanyak apapun amal kita, solat kita banyak, puasa kita banyak, baca Quran kita banyak, tapi kalau durhakanya ke orang tua pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Tapi amalnya biasa-biasa saja. Tapi yang tak durhaka kepada orang tua pasti masuk surga.
Gampang saja. Karena ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Walaupun amal kita biasa-biasa saja, karena orang tua ridho, gitu. Maka durhaka kepada kedua orang tua kok adalah perbuatan yang menghabiskan amal. Ustaz, ambo orang tua tak ada leh. Tak ada orang tua leh. Kadang-kadang bisa aja kita tergolong kepada anak yang durhaka. Kapan? Kalau kita tak tekana aja orang tua kok. Tak tekana ada orang tua kok leh gitu. Kita berdoa setiap hari. Setiap solat 5 kali sehari semalam berdoa taruh. Tapi yang doa untuk orang tua kau tak tekana dah. Maka kau kategori durhaka namanya mak. Walaupun durhakanya tidak langsung menyakiti hati orang tua wak, tapi tetap ikut namanya durhaka namanya kau. Nah, makanya doakan orang tua kita walaupunlah meninggal dunia. Karena kalau indah kita bisa termasuk anak-anak yang durhaka, lupa kepada orang tua. Dulu orang tua kita tak pernah lupa jawab. Kalau kita masih ketek, painya ke pasar, pangananya pasti kanak saja. Agak sedetik tak pernah tekan tak lupa anak. Bahkan sedang lalu orang tua kita tetap tu perasaannya tu ada dak anaknya. Walaupun sedang lalu sekalipun. Tak pernah lupa sekali sedetik pun gitu. Kalau seandainya lupa kita agak 2 jam waktu bayi ya, tak ada kita sampai kini tak pernah lupa. Makanya doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Warhamhuma, sayangi mereka ya Allah seperti mereka dulu menyayangi aku waktu kecil. Bahasa yang ama awak kawak waktu kecil, iya salah awak, tak ada di berangan mak. Kan waktu ketek itu nakal. Kadang-kadang dinding dicoret-coret, kadang-kadang diimbe ke kepala ama awak. Tak ada di paling dia di berang seketek saja. Apalagi waktu masih bayi itu digendong, digigit kan, disusui tu digigit Ada mak balik, mak gigi lo konyangan. Tak kan? Tak ada di balai kan? Sakit kan? Padahal sakit loh, tapi tak di balai. Baik itu pun sedang digendong. Kemudian nyo pipis buang air kan? Basah bajunya. Padahal baju baru diganti loh. Kemudian bapa, mak kecian, kau anak durako kau mak. Amak lampu kan dinding kan tak ada model tu tak? Tak di balai. Walaupun salah. Jadi kita minta ke Allah, ya Allah sayangi mereka ya Allah seperti mereka menyayangi aku dulu waktu kecil. Ambo pipisan ya Allah, tapi tak ada berang dikecean malah ude yolah nakal anak bujang ama kau kan itu palingnya. Tapi tak dari picik sih ndak. Malah kali makin sayang malahan kita. Jadi itu diantara perkara-perkara yang bisa menghabiskan amal. Kita tambah secik lagi ke terakhir, yaitunya menyebut atau sibuk dengan aib orang lain. Tuh tepek. Tu abi palo deh nama. Makanya Nabi bersabda, al-ghibatu asyidda'u 'ala zina. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Kaifa ya Rasul? Kok bisa ya Rasul? Sahabat bertanya macam tu. Kata Nabi, kalau orang berzina bertobat, tobatnya diterima Allah. Tapi kalau orang mencari kesalahan orang lain, menyebut-nyebut kesalahan orang lain, dosanya tidak diampuni kecuali dia meminta maaf kepada orang yang digunjing itu. Itu bahayanya mak. Nanti kalau tak minta maaf di dunia, di akhirat nanti Allah selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan amal? Amal kita pindah ke orang tu. Ada mak bergunjang mak? Enggak. Usan tiangnya mak dah mak. Kini dak patang lah. Ya. Kalau ada agak 1000 orang kita gunjangan mak 1000 orang. 1000 orang tu kita agian pahala kita besok kayaknya.
Nah, kalau tak cukup pahala kurang kita dosonya pindah ke awak. Itu bahayanya. Habis pahala kita bisa-bisa. Maka makin banyak nan kita gunjangan, makin banyak kita mentransfer pahala. Yang paling lama tuh di gunjangan mak. Nah, menerima besok kita di akhirat. Jadi kalau ada orang mengunjang awak, baca alhamdulillah dapat pahala gratis. Ya, alhamdulillah. Lihat talok mana itu mak. Oi, siapa tu? Mengunjangan dek siapa tu? Di kode tadi ya. Yo lah itu mak. Ragu hati yang boleh. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kalau ada salahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.